Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo sobat Geners di rumah. Aku Yasin dan selamat datang di podcast DPPKB Kota Bandung, Populasi, podcast punya solusi dan ekspektasi. Nah, ini adalah podcast perdana di DPPKB Kota Bandung, yang mana nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih seputar program dari Bangga Kencana. Kira-kira Geners di rumah udah kenal gak sih dengan DPPKB? Terus program apa aja sih yang ada di sana nanti bakal kita bahas di episode pertama sampai dengan episode selanjutnya. Tentunya karena ini adalah podcast perdana kita sudah didampingi oleh narasumber yang luar biasa pada hari ini. Tidak lain tidak bukan adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung, ada Ibu Kenny Dewi Kaniasari. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Kang Yasin. Terima kasih atas undangannya pada hari ini. Untuk podcast perdana di DPPKB Bu ya. Keren banget ini untuk narasumbernya langsung nih Kepala Dinas kita. Ibu, sebelum kita mulai untuk podcast kita kan nanti bakal bicara tentang Bangga Kencana Bu ya, program yang ada di DPPKB. Kita kenalan dulu ya Bu sama Ibu, karena Ibu terbilang cukup baru juga Bu ya menjadi Kepala Dinas di sini Bu ya. Saya biasa dipanggil Kenny ya. Nama lengkapnya Kenny Dewi Kaniasari. Kalau saya bekerja di pemerintah Kota Bandung ini sebetulnya sudah hampir 30 tahun. Sudah lama Bu ya, sebelum saya lahir juga Ibu sudah jadi Kang Yasin ya. Jadi waktu itu saya tahun 95 masuk sebagai CPNS. Terus PNS-nya saya tahun 96. Terus saya pindah-pindah berbagai dinas dan bagian gitu ya. Yang akhirnya saya nangkring di sini sekarangnya di DPPKB. Sebelumnya yang paling lama mungkin saya waktu itu pernah di bagian perkotaan mengurusi mitra kota ya, sister city yang di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang lama juga tuh saya di dinas DPM PTSP ya, itu tentang perizinan dan penanaman modal. Dan di dinas pariwisata dan dinas kebudayaan dan pariwisata itu juga saya cukup lama. Dan akhirnya saya di sini sekarang di DPPKB ini saya hampir setahun lebih 7 bulan lah ya. Sebetulnya nggak sebentar sih, udah mulai jalan 2 tahun ya. Gitu. Tantangan baru. Ya, tantangan baru ya tentunya Bu ya, karena sebelumnya di instansi-instansi yang lain, sekarang di DPPKB. Nah mungkin Bu, Geners di rumah juga masih ada yang belum tahu DPPKB itu apa sih. Nah DPPKB itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Nah Bu, kira-kira di dinas ini Bu ya, hal yang tentunya pasti bakal berbeda Bu ya dengan dinas-dinas sebelumnya. Nah kira-kira kalau untuk DPPKB sendiri nih yang pertama mungkin Bu yang ada di benak Ibu ketika ditugaskan di sini seperti apa Bu? Kalau saya sih familiarnya sama keluarga berencananya. Ya. Sejak dulu saya mungkin lagi umur SD lah ya. Saya sering mendengar tuh kampanye-kampanye pemerintah tentang keluarga berencana dengan lagu-lagu himnenya ya, yang ternyata saat ini pun itu masih diputar ya. Masih betul Bu, himne Mars banyak. Keluarga berencana sudah waktunya. Nah betul Bu. Saya kaget tuh waktu pertama, ternyata masih diputar nih ya Mars KB-nya gitu. Nah jadi waktu itu saya tuh taunya hanya kampanye 2 anak, cukup 2 anak gitu kan. Ternyata pada saat saya masuk ke DPPKB tidak hanya mengurusi kuantitas dari jumlah ya atau pengendalian kuantitas jumlah penduduk saja, tapi ternyata kita bicara hal-hal yang lainnya ya, termasuk itu untuk peningkatan kualitas SDM-nya, pembangunan keluarganya, terus tentang administrasi dan pendataan penduduknya, tentang mobilitas penduduknya dan lain sebagainya. Itu tidak hanya bicara mengenai kuantitas jumlah anak tadi jumlah Bu anak ya, tadi tapi lebih yang dari itu kaitannya juga kalau bercandanya nih ya tentang alat kontrasepsi gitu ya. Jadi DPPKB ini hanya mengurusi alat kontrasepsi saja, padahal ternyata tidak itu. Jadi luas sekali dan sangat fundamental ternyata ya DPPKB ini, karena kita mengawal pembangunan SDM-nya juga. Terutama kalau Geners
paham tentang program pemerintah pusat yaitu Indonesia Emas 2045, betul. Kita tuh punya andil juga nih DPPKB ini ya untuk menjaga SDM tahun yang akan datang itu seperti apa, terutama harus kompetitif juga ya, baik secara jasmani, mentalnya juga gitu. Betul. Seperti itu dan juga kita juga berbicara ini ada tugas tambahan juga yaitu tentang stunting. Betul. Nah ini sangat terkait betul. juga tuh tadi yang tentang pembangunan SDM tidak hanya mental tapi jasmaninya juga itu ada kaitannya dengan stunting. Nanti mungkin kita cerita Bu ya tentang stunting, betul. Ya, karena stunting ini. Betul. Karena memang di DPPKB selain tadi mungkin yang geners di rumah mungkin kenalnya DPPKB ngurus tentang jumlah anak keluarga berencana Bu ya, penggunaan alat kontrasepsi. Bukan hanya dari itu, dikendalikan jumlah penduduknya melalui program KB, ternyata masih banyak juga informasi-informasi dan yang digarap oleh DPPKB geners di rumah. Nah Bu, berkaitan dengan itu semua, di DPPKB ini ada bidang apa saja sih Bu yang ngurus untuk kegiatan-kegiatan seputar program tentang keluarga Bu, apa saja Bu yang ada di sini Bu? Jadi yang membantu saya ini ada sekretaris dinas ya. Nah sekretaris dinas ini mengkoordinir ada 4 bidang di DPPKB ini ya. Jadi ada bidang pengendalian penduduk, ada bidang pelayanan KB-nya sendiri ya, keluarga berencana, kemudian ada bidang kesejahteraan keluarganya, kemudian ada bidang penyuluhan dan penggerakan. Jadi ada 4 bidang ya di DPPKB gitu, dengan masing-masing tugas pokok dan fungsinya. Dan itu tidak berdiri sendiri ya, masing-masing bidang tidak sendiri-sendiri gitu ya. Tapi ini saling berarsiran. Jadi ini memang dibutuhkan adanya komunikasi ya antar bidang karena ini saling melengkapi dan saling mendukung. Ya, betul. Tidak berdiri sendiri betul Bu ya. Tidak ada ego sektor sebetulnya sih. Betul ya. Karena keempat bidang ini saling berkaitan Bu ya untuk mencapai visi dari DPPKB Bu ya, dari keempat bidang ini tadi kata Ibu juga beririsan. Jadi semuanya ada tugas pokoknya masing-masing tapi semuanya berkesinambungan Bu ya dan saling berarsiran tadi kata Ibu. Nah, berkaitan tadi Bu ya dengan keempat bidang yang ada dibantu oleh sekretaris dinas. Nah, karena kan programnya sangat banyak juga Bu ya. Nah, ini ngomong-ngomong masalah stunting nih Bu ya. Tentunya kan sempat Ibu menjadi ketua tim percepatan penurunan stunting. Betul Bu ya. Karena tadi juga udah di-spill nih geners di rumah bahwa DPPKB juga diberikan mandat nih untuk ngurus salah satu program prioritas nasional itu tentang stunting Bu ya. Itu kira-kira seperti apa Bu hal-hal yang sudah dilakukan khususnya ketika Ibu menjadi ketua Bu pada saat itu Bu? Jadi dengan keluarnya SK Wali Kota di tahun 2022 itu Kepala Dinas DPPKB ini ditunjuk menjadi ketua pelaksana untuk tim percepatan penurunan stunting Kota Bandung. Tapi hanya 1 tahun tuh, sampai ke 2023 karena keburu direvisi. Jadi sekarang ini ketuanya adalah Bapak Sekretaris Daerah, Pak Sekda, dan kami jadi turun ke sekretaris saja sekarang ya di 2024 tapi tetap penting kan Bu ya, jabatannya tetap kerjanya tetap ekstra ya. Betul. Karena sebagai sekretaris juga banyak sekali tugasnya ya. Tapi itu tadi pertama mungkin dilihat dari komitmen dari daerahnya juga ya mengenai keseriusan dalam hal penanganan stunting ini. Sebetulnya yang paling penting ini adalah pencegahannya ya daripada penanganan setelah kejadian gitu ya sebetulnya sih. Nah makanya untuk dalam rangka pencegahan ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengedukasi ya KIE lah istilahnya, komunikasi informasi edukasi ini kita lebih intenskan ya dengan berbagai cara, dengan berbagai media yang bisa kita gunakan ya, baik itu mungkin melalui sosial media maupun media-media mainstream seperti itu, dan banyak sekali kolaborasi yang sudah kita lakukan. Nah, selain KIE juga, ini ada beberapa program yang juga melibatkan keterlibatan dari berbagai OPD ya. Karena kalau stunting ini penanganannya multisektor,
dan multi OPD. Jadi ini kerja bareng semua. Kerja bareng bukan DPPKB saja, Bu ya. DPPKB saja gitu. Dan tidak hanya OPD saja sebetulnya. Pentahelix Bandung ini semua kita libatkan. Medianya juga tadi ya. Kemudian juga komunitasnya, kemudian juga pihak swasta, akademisinya. Betul, akademisi ya. Betul. Kita ajak juga ya, selain juga secara vertikal kita berkoordinasi, berkonsultasi juga dengan pemerintah pusat dan provinsi juga. Jadi segala penjuru angin lah ya kita. Karena ini masalah stunting ini masalah kita semua ya, PR kita semua, terutama itu tadi dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, persiapannya memang mesti dari sekarang Bu ya. Sebetulnya sih pencanangan tentang stunting ini informasinya sih sudah sejak lama Bu ya. Lama puluhan ya, mungkin beberapa dekade yang lalu lah ya, tapi mungkin ngetrennya tuh baru sekarang Bu ya. Sekarang ya, terutama dengan keluarnya Perpres nomor 72 ya tentang percepatan penurunan stunting. Ini mulai menjadi indeks kinerja utama pimpinan daerah. Ya, makanya tadi saya berbicara tentang komitmen daerah ya yang lebih utama dimunculkan gitu ya. Karena dengan adanya komitmen pimpinan daerah yang pastinya yang pentahelixnya pasti itu terdorong untuk peduli juga gitu. Peduli betul ya. Jadi memang bukan tugas DPPKB saja Geners di rumah terkaitan dengan penurunan stunting, tapi adalah tugas kita bersama Bu ya. OPD lalu pentahelix yang ada di Kota Bandung diajak untuk berkolaborasi sama-sama menurunkan kasus stunting seperti itu Bu ya. Nah kan tadi stunting itu adalah salah satu mungkin program prioritas yang baru saat ini mungkin Bu ya digembor-gemborkannya di beberapa tahun belakangan. Untuk kegiatan inti atau tugas inti di DPPKB sendiri Bu, nah kan kita kenal dengan adanya program Bangga Kencana Bu ya, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Nah kira-kira Bu, untuk rencana strategis untuk program Bangga Kencana yang digarap oleh DPPKB di tahun 2024 ini seperti apa Bu? Ya, tentunya ini urusannya tentang pengendalian tadi ya, kependudukan dan keluarga berencananya. Nah ini terangkum mungkin dalam salah satu programnya itu adalah Kampung Keluarga Berkualitas. Nah sebagaimana mungkin diketahui ya, atau mungkin ada yang belum tahu juga, Kampung Keluarga Berkualitas ini tuh ada di setiap kelurahan. Betul. Ya, ada di setiap kelurahan di Kota Bandung. Ini Kota Bandung kan ada sekitar 151 kelurahan. Jadi sekarang ini alhamdulillah di setiap kelurahannya masing-masing ada satu kampung KB. Berarti ada 151 kampung KB di Kota Bandung, Bu ya. Betul. Nah, ada pengurusnya, ada ketuanya dan anggotanya juga. Nah itu berbicara tentang salah satunya itu 8 fungsi keluarga ya, yang mulai dari fungsi agama, fungsi pendidikannya, kebudayaannya, lingkungan dan seterusnya. Itu ya, seperti itu. Nah tentunya kenapa harus kampung keluarga berkualitas, yaitu tadi dengan tantangan zaman sekarang ya, yang banyak sekali tantangannya gitu ya, baik itu dari aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan. Nah itu makin dibutuhkan satu ketahanan keluarga gitu kan. Jadi ketahanan keluarga ini tentunya ini juga harus ada edukasi juga kepada yaitu tadi unsur-unsur keluarganya, mulai dari bapaknya, ibunya, anaknya. Makanya kita ada poktan-poktan ya, salah satunya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia. Jadi DPPKB ini memang mengurusi siklus manusia ya, kalau bisa dibilang ya, dari mulai bayi, dalam kandungan betul ya. Malahan ya, dari dalam kandungan, bayi, baduta, balita, anak, remaja, dewasa, usia subur, calon pengantin dan lansia. Sampai lansia. Jadi itu siklus manusia diurus sama DPPKB. Jadi luar biasa sebetulnya ya. Nah ini pada saat kemarin kita memetakan ya peran DPPKB dalam menjalankan misi Kota Bandung, itu hasil mind mappingnya itu ternyata luar biasa ini. Banyak sekali kompleks Bu ya, tugasnya DPPKB ini ya. Tidak hanya bicara tentang kependudukan, tapi kita juga secara tidak langsung atau sebagai
OPD penunjang, yaitu kita terlibat juga dalam misi misalnya tentang infrastruktur, tentang hidup layak, ya, kota dengan livable city-nya gitu kan. Kemudian tentang perekonomian juga kita terlibat justru di PPKB itu, karena di kita ada program upaya peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Itu mikro ya, mikroekonomi, atau kalau di ekonomi kreatif itu terkenal dengan startup ya. Tapi ini lebih mikro lagi karena ya kita urusannya dengan kelompok-kelompok di keluarga akseptor, dan kebanyakan kan ini ibu-ibu rumah tangga ya kebanyakan. Nah ini kita juga terlibat tuh dalam misi untuk pembangunan ekonomi kota. Jadi banyak sekali ternyata tugas-tugas DPPKB itu. Pak Sekda kalau melihat itu pasti kaget, wah ternyata nih DPPKB ini tidak hanya mengurusi alat kontrasepsi saja, ternyata sangat fundamental. Iya, betul. Jadi makanya nggak aneh Geners di rumah kalau DPPKB garapannya banyak ya. Karena betul tadi siklus manusia Bu ya, dari mulai dalam kandungan sampai lansia itu diurus sama DPPKB. Tapi tentunya mungkin itu tidak bisa hanya oleh DPPKB saja, tentunya memerlukan kolaborasi yang masif dengan pihak-pihak internal maupun pihak-pihak eksternal. Nah, oleh karena itu, untuk nanti kita bahas lebih jauh tentang kolaborasi apa aja sih yang udah dijalankan, sedang, atau nanti akan dilakukan oleh DPPKB untuk keberlangsungan program Baga Kencana. Jangan kemana-mana Geners, tetap di Populasi, podcast punya solusi dan ekspektasi. Oke Geners, balik lagi di Populasi, podcast punya solusi dan ekspektasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Dan kita masih ditemani dengan narasumber kita, Ibu Kenny, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Baik Bu, tadi kan kita udah bicara nih tentang kegiatan-kegiatan yang ada di DPPKB. Nah tentunya kan tadi saya sudah sampaikan, bukan cuma DPPKB saja nih yang memiliki peran penting nih dalam kegiatan-kegiatannya, dan dalam keberlangsungannya pun DPPKB tentunya perlu kolaborasi Bu ya dengan pihak internal maupun eksternal. Nah kira-kira pihak eksternal mana saja Bu yang sudah digait Bu sama DPPKB dalam keberlangsungan program Baga Kencana Bu? Ya, untuk eksternal nih contoh ya, di tahun 2022-2023 itu kita pernah dengan Lions Club, dengan Rotary Club, itu mereka memberikan, kalau Lions Club itu mendukung program Bapak Asuh Anak Stunting. Dengan memberikan donasi untuk keluarga risiko stunting selama 6 bulan. Selama 6 bulan Bu ya. Berturut-turut gitu ya. Nah, terus kalau dengan Rotary itu mereka itu memberikan akses untuk air bersih ya, alat untuk cuci tangan cuci tangan, itu. betul. Kemudian juga dengan anak-anak mahasiswa kita pernah ya dengan Universitas Katolik Parahyangan, mereka pernah memberikan bantuan untuk susu untuk ibu hamil selama 3 bulan berturut-turut. Terus untuk mahasiswanya mereka memberikan makanan tambahan tuh selama 6 bulan berturut-turut ya. Itu terus mungkin kalau ada beberapa juga ini pihak swasta juga yang membantu untuk stunting ini, dan mulai terus ya bertambah lah untuk bantuan dari berbagai komunitas, dari pihak swasta gitu ya. Itu kebanyakan sih dalam bentuk produk makanan ya, makanan tambahan gitu ya, untuk baik itu susu untuk ibu hamil atau mungkin makanan tambahan untuk bayi, atau mungkin bahan baku masakan untuk program dapur sehat atasi stunting tuh, atau dapur dasar. Dasar ya, program yang baru juga Bu itu ya digagas Bu ya. Yang juga dibantu digerakkan oleh kader-kader PKK di setiap kecamatan, di setiap kecamatan dan kelurahan. Nah Bu, untuk terkait dengan bentuk kolaborasinya, itu kita yang ngajak atau memang udah ada kesadaran dari pihak eksternal buat kerja sama-sama kita Bu? Dua-duanya. Ada kita yang ngajak, ada yang juga kesadaran dari atau kepedulian ya. Alhamdulillah nih kepedulian masyarakat sudah makin meningkat ya mengenai stunting ini, dan mereka menyadari bahwa ini memang pekerjaan bersama, bukan hanya pemerintah saja. Dan alhamdulillah ini yang terkini ya, di awal tahun 2024 nih kebetulan sekitar semingguan yang lalu lah saya melalui jejaring saya di Kementerian Luar Negeri, saya berkomunikasi dengan mereka
khususnya ini gimana nih kira-kiranya program yang bisa kita kolaborasikan terutama dalam rangka mengkampanyekan peduli stunting. Gimana nih peran Kementerian Luar Negeri, saya tanya. Ternyata kebetulan ada perkumpulan istri-istri duta besar yang memang berkeinginan untuk datang ke Kota Bandung. Jadi ya saya sambungin tuh, ya udah kita datang ini aja dalam rangka mendukung program Kampung Keluarga Berkualitas. Saya bilang karena istri-istri dubes ini kebetulan perhatian juga terhadap isu-isu sosial, ekonomi, kesehatan, pemberdayaan masyarakat. Ini nyambung lah kata saya tuh kalau mereka itu berkunjung ke Kampung Keluarga Berkualitas ini. Nah, alhamdulillah dengan adanya komunikasi dan surat resmi juga sudah datang kepada kami yang ditujukan sebetulnya ke Pak PJ Wali Kota, nanti akan saya sampaikan. Jadi mereka akan datang tanggal 4 Maret. Wah, 4 Jadi, Maret. Luar biasa nih, Kampung Keluarga Berkualitas Kota Bandung akan dikunjungi oleh 25 istri duta besar dari perwakilan 25 negara. Wah, luar biasa nih, bakal jadi hajat pertama di 2024, Bu ya. Kita dikunjungi oleh istri duta besar, Bu ya. 25. Ya, 25. Bukan jumlah yang sedikit ya, Bu. Rencananya istri wakil Menlu juga katanya akan hadir juga untuk mendampingi, dan juga istri dirjen juga akan hadir, istri direktur juga akan hadir, dan beberapa pendamping dari Kementerian Luar Negeri akan hadir nanti ke Kota Bandung. Pulang pergi sih. Mereka akan pulang pergi. Tadi kita juga ada survei ya ke lapangan, kira-kiranya kampung KB mana yang akan didatangi, dikunjungi. Nah, selain ke Kampung KB juga sekalian kita juga mempromosikan potensi-potensi yang ada di Kota Bandung, baik itu tentang pariwisatanya dan lain-lain ya. Jadi tadi itu kita ajak juga lah untuk mengenal mungkin batik di Kota Bandung, terus mungkin untuk Museum Asia Afrika itu juga kan harus ikon ya, Bu ya, ikon Kota Bandung harus dikenalkan ya. Kita ajak ke sana juga. Jadi seharian di tanggal 4 Maret itu nanti akan kita ajak ke Museum Asia Afrika, ke Kampung KB, terus ke sentra batik sentra tadi, batik lah ya, yang letaknya mungkin di sekitar Cigadung. Jadi kita akan ajak ke sana. Betul. Jadi memang luar biasa, Bu ya. Berarti ini juga salah satu bentuk apa ya, kita membuktikan nih ke masyarakat bahwa eksistensi Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas itu ternyata disorot juga sama tadi istri-istri dari duta besar. Jadi karena memang cakupannya kan tadi di Kampung KB itu bukan hanya tentang jumlah penduduk, Bu ya, tadi juga tentang lingkungan, ekonomi dan lain-lainnya seperti itu, Bu. Karena saya yakin banyak yang belum familiar tentang Kampung KB ini. Betul Saya sekali, aja Bu. Sebelum masuk ke DPP KB saya mengiranya Kampung KB itu Kampung Keluarga Berencana. Ternyata singkatannya Kampung Keluarga Berkualitas. Tadinya memang katanya Kampung Keluarga Berencana, tapi berkembang menjadi Kampung Keluarga Berkualitas karena itu tadi. Jadi tidak hanya berbicara pengendalian kuantitas, tapi juga peningkatan SDM dan lain-lainnya ya. Nah, makanya sengaja saya ajak ke Kampung Keluarga Berkualitas ini supaya ini salah satu bentuk kampanye untuk mempopulerkan apa sih, kan pasti orang bertanya ya, wah ada kunjungan 25 istri dubes ke Kampung KB, apa sih Kampung KB? Kan mau tidak mau ya, mereka pasti baca tuh di berita, oh Kampung KB itu ini. Dan ini sudah ada di 151 kelurahan di Kota Bandung, Bu ya. Meskipun klasifikasinya kan ini ada 4 ya. Iya, berbeda-beda, dasar, Bu. Berkembang, mandiri dan berkelanjutan. Nah, ini kan masih bervariasi. Iya, betul, Bu. Nah, ini saya mendorong para kepala bidang untuk terus memperhatikan progres dari Kampung KB ini. Jadi tidak hanya ada di posisi dasar terus, saja, Bu ya, harus naik kelas ya, bahkan berkelanjutan, Bu ya, semuanya dan berkelanjutan karena ini impact-nya itu luar biasa, dampaknya ini luar biasa. Kalau Kampung Keluarga Berkualitas ini jalan atau teraktivasi ini luar biasa. Itu tadi pengendalian kuantitasnya terlaksana ya, kemudian pembangunan peningkatan sumber daya manusianya juga terlaksana. Pembangunan keluarganya juga gitu kan ya, terus pendataan keluarganya, mobilitas keluarganya penduduknya juga terdeteksi gitu ya, seperti itu.
Jadi memang komplit Bu ya di Kampung KB itu semuanya ya berkenaan dengan sosial. 8 fungsi keluarga. Betul, 8 fungsi keluarga apalagi gitu ya Bu ya. Sangat kompleks juga Bu ya, turunan-turunannya gitu banyak ya. sekali. Jadi betul. kalau itu teraktivasi, Kampung KB terus mengalami progres dan peningkatan sehingga bisa berkelanjutan. Betul. Insya Allah Bandung siap untuk menghadapi Indonesia Emas. Betul ya. Mudah-mudahan Bu ya melalui Kampung KB Bu ya kita bisa mengantarkan nih penduduk, karena kan Kampung KB bukan hanya di Kota Bandung Bu ya, itu di seluruh Indonesia. Tentu mudah-mudahan ini Kota Bandung bisa jadi salah satu pelopor Kampung KB percontohan Bu yang sudah dikunjungi oleh istri-istri dari Duta Besar. Luar biasa sekali. Nah Bu, berarti tadi untuk terkait dengan Kampung KB itu tidak terlepas dari 4 bidang tadi Bu ya, yang program-programnya semuanya ada di sana berarti Bu ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa bidang-bidang ini tidak berdiri sendiri. Betul. Harus banyak-banyak ngobrol. Saya bilang kepala ya. bidang ini harus sering-sering ngobrol. Jangan ego sektoral Bu ya, betul. Supaya justru kalau dengan banyaknya arsiran, saling melengkapi, saling mendukung ini, nanti lebih efektif, lebih efisien. Baik dari itu aspek anggaran maupun aspek program dan program-programnya bisa lebih efektif juga berarti Bu ya. Oke, sobat Gainer semuanya, luar biasa DPPKB sudah memulai untuk program kerja di 2024. Tadi juga sudah akan dilaksanakan di tanggal 4 Maret mendatang Bu ya. Sudah dikasih tahu ini waktunya teman-teman. Mudah-mudahan nanti aman. Iya, aman Bu ya. Betul. Mudah-mudahan nanti kegiatannya pun bisa lancar Bu ya, sesuai dengan perencanaan dan harapan kita semuanya Bu. Karena kan ini podcast perdana kita nih ya Bu ya, kira-kira nih dalam rangka untuk tadi menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan Bangga Kencana atau program yang lain-lainnya ke masyarakat Bu ya, kan kita ada nih sekarang media sosial yang baru di podcast. Nah kira-kira Bu, harapan Ibu dengan adanya podcast ini untuk Gainers di rumah supaya bisa gampang nih Bu mendapatkan informasi tentang DPPKB atau tentang program Bangga Kencana seperti apa Bu harapannya Bu? Ya harapannya sih untuk populasi ini ya, podcast punya solusi dan ekspektasi ya. Betul. Ya ini bisa menjadi media di mana masyarakat ini apabila mereka memang memiliki pertanyaan mengenai apa tentang keluarga berencana, tentang pengendalian penduduk, apa itu mungkin ketahanan keluarga, tentang pembangunan SDM, ini menjadi medianya gitu ya, si populasi ini ya. Podcast punya solusi dan ekspektasi dan juga bisa memberikan solusi gitu ya, bisa memberikan solusi terhadap setiap tantangan atau permasalahan yang ada di lapangan gitu ya, dan juga temuan-temuan mungkin yang dilaporkan atau disampaikan oleh masyarakat ya, seperti itu. Dan ini sepertinya sedang berjalan nih. Jadi ada beberapa pertanyaan dari masyarakat, alhamdulillah ya. Jadi komunikasi antara DPPKB dengan masyarakat mitra dan binaannya ini sudah mulai lebih baik lagi komunikasinya ya, tidak hanya melalui media tulisan di sosial media, tapi juga secara lisan kita juga bisa berinteraksi. Nah ini juga bisa menjadi corong DPPKB ya dalam rangka berinteraksi dengan mitranya. Dan kemudian juga selanjutnya ini bisa mempromosikan DPPKB-nya sendiri untuk program-program dan kegiatannya. Jadi supaya masyarakat itu mengenal DPPKB lebih dekat lagi, tidak kenal tidak sayang ya. Jadi DPPKB ini harus lebih eksis lagi lah ya melalui podcast punya solusi dan ekspektasi ini atau populasi ini. Luar biasa tentunya. Mungkin mudah-mudahan dengan adanya podcast ini juga sobat Gainers di rumah dari semua kalangan Bu ya bisa mengakses dan bisa mendapatkan informasi tentang program Bangga Kencana. Dan aku juga mau ngasih tahu buat Gainers di rumah ya yang belum follow Instagram DPPKB, boleh follow Instagramnya di dppkb.bandung. Di sana banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan program Bangga Kencana, kependudukan, remaja, dan lain-lain. Bahkan pelayanan KB pun informasinya semuanya ada di sana. Jadi bisa diakses. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube kita di DPPKB Kota Bandung. Dan terus pantengin nih kira-kira episode-episode selanjutnya bakal ngebahas tentang apa aja sih. Oke Ibu, itu aja mungkin Bu untuk podcast kita pada hari ini ya Bu, podcast perdana langsung bersama Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depannya Bu ya kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang beraneka ragam Bu ya. Tokoh-tokoh nasional, kalau perlu internasional juga mungkin Bu ya kita datangkan Bu ya. Oke Gainers, itu aja mungkin podcast pada hari ini. Sampai jumpa di episode-episode podcast selanjutnya.
Jangan lupa terus saksikan Populasi, podcast punya solusi dan ekspektasi. Sampai jumpa.